Salam serta salam marilah kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu yang beserta keluarga, sahabat dan pendukungnya yang senantiasa kita nantikan syafaat pilihan yaumul qiyamah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaah salat subuh, insya Allah pada pagi ini ada kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Muslim Monggo. Waktu sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sallallahu wa sallam rasuluhu amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua BKN Masjid Darul Muslimin Bapak Dr. Haji Abdul Sabri beserta jajaran di seluruh pengurusan BKN, Bapak-bapak dan sekalian, para sahabat ini dan sahabat, insyaallah selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-13. Mudah-mudahan puasa kita, qiyamul lail kita, dan seluruh amal-amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan semuanya akan membakar dosa-dosa kita, karena Ramadan itu sebagai bulan pembakaran. Jadi ketika Allah memberikan nama bulan dengan nama Ramadan, itu bukan berarti kata-kata. Ramadan itu sesuai dengan isinya, sesuai dengan namanya. Jadi Ramadan itu adalah diambil dari kata-kata Ramadan. Ramadan itu artinya membakar. Makanya orang Arab ketika mengatakan bahwa matahari itu membakar, maka mereka mengungkapkannya dengan kalimat Ramadan Syams, bahwa matahari itu membakar. Membakar apa? Membakar yang ada di sekitarnya. Jadi ketika tarik matahari itu membakar tanaman, membakar semua yang terkena sinar matahari, maka orang mengatakan Ramadan Syams, bahwa terik matahari telah membakar. Tapi kalau membakarnya
itu sangat, bukan hanya sekedar membakar. Biasanya orang-orang itu menambahkan dengan huruf alif dan nun. Jadi kalau Allah itu panas biasa, tapi kalau panas banget itu biasanya cukup dengan menambahkan alif dan nun sehingga menjadi Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu artinya membakar atau Ramadan sangat membakar. Contohnya ini dalam sehari. Kalau kemudian ini karena tidak terasa, setelah ditetapkan. Kalau pernah itu biasa, dia saya katakan anak dan ibu saya itu apa biasa. Tapi kalau sudah pernah puncak, setelah tidak bisa jalan, itu maka ditambahin alif dan menjadi jiran. Saya sangat lapar. Ya, contoh misalnya haus itu karena haus. Haus itu artinya hausnya harus biasa. Tapi kalau hausnya sudah melebihkan rokok, nah itu nanti cukup kita balik alif dan nun dan masalah menjadi option. Karena sangat haus. Contoh yang ketiga misalnya ada orang marah dan marahnya itu sudah puncak sampai ke tenggorokan, sampai mukanya padam, sampai mukanya hitam. Itu kalau mata biasa itu rasanya lobot, atau kalau namanya roti saya. Tapi kalau orang itu marah itu luar biasa, maka orang-orang menggunakan tidak menjadi roda, bukan roda, yes, sangat marah. Nah jadi ketika Ramadan kemudian kita bayangkan dan menjadi Ramadan itu artinya artinya adalah panas yang sangat membakarnya dan kemudian penafsir kata apa kaitannya dengan Ramadan yang di dalamnya ada puasa dan lain-lainnya. Karena pada bulan ini ada bulan pembakaran terhadap dosa. Bulan ini adalah bulan pembakaran dosa, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dan puasanya itu iman karena dilandasi dengan keimanan. Jadi kalau ditanya kenapa kamu puasa? Karena saya diambil oleh Allah itu dan Allah tidak wahai orang-orang yang beriman, karena saya merasa orang beriman dan saya tetapi ketika Allah akan menuti kami khususnya telah diwajibkan kepada sangat cepat. Nah, jadi puasanya itu karena didorong karena dengan bukan karena malu sama keluarga, bukan karena malu sama tetangga, dan bukan karena motif-motif yang lain. Tapi sebenarnya itu motifnya itu karena merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nah, kalau kemudian kita dibakar pada bulan Ramadan ini dengan kita berlapar, dengan kita berhaus dan kita menahan maka dosa-dosa yang lalu terbakar. Makanya dikatakan akan bilang kebakaran tidak ada dosa. Itu disiarkan di malam harinya sudah sekali. Ketika di malam hari itu kita ada bercapek-capek dan bahkan semangat kita untuk beribadah,
dengan qiyamul lail, dengan tarawihnya, dengan tilawatul Qur'annya, dengan zikirnya dan sholawatnya, dan juga dengan amal-amal yang lain. Apa bahasanya? Kata Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Tidak siapa yang membakar semangatnya di malam hari dengan berbagai tarian amal, maka balasannya adalah dosa-dosa yang dibakat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama. Dosa-dosa yang artinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harapkan mudah-mudahan dengan hari yang ke-13 ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang Bapak sekalian, salah satu kalau puasa kita ini dan balasannya di pengampunan dosa, maka salah satu indikasinya itu ada ketenangan dalam hati, ada ketenangan, ada kenyamanan, ada keenakan dalam hati kita. Kalau kemudian selama bulan Ramadan ada ketenangan, itu tanda puasa kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tanda bahwa dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qur'an ayat 2, kata Allah, "Astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yu'ammirkum mata'an hasanan." Kata Allah, carilah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfarlah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalilah kepada berdoa ini saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdasarkan amal ibadah kita. Nah, kalau sudah dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tandanya Allah bahasanya? Yu'ammirkum mata'an hasanan. Allah akan memberikan kenikmatan, memberikan kenyamanan dan memberikan ketenangan. Maka hasanahnya bukan awal-awal kemenangannya, dengan sebaik-baiknya kita. Kalau sudah banyak masalah pada Ramadan ini, saya lagi itu tanda insya Allah benar-benar terima, dan insya Allah tanda bahwa peserta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan sekalian yang Allah itu sebagai mukaddimah pengantar. Insya Allah dengan kita pada pagi hari ini sekaligus sering dibahas pada bicara, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang ayatnya sudah saya baca. Yang pertama bisa sampaikan bahwa agar kita bisa maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini terutama puasa, kita harus mensekati bahwa puasa itu sebagai bentuk wujud kasih sayang Allah kepada ciptaannya. Kalau kemudian ketika kita menjalankan ibadah puasa itu sebagai rasa kasih sayang Allah kepada kita, maka kita akan menjalankannya dengan penuh dalam kesungguhan. Tapi kalau kemudian kita merasakan bahwa puasa itu sebagai bentuk semacam Allah ingin memberatkan kita, Allah ingin memberikan kita dan seterusnya, maka nanti target puasa itu nanti tidak bakal. Kalau itu hanya sekedar kewajiban, tapi tidak dirasakan sebagai bentuk rahmat dan rahmat Allah terhadap kita. Karena Allah itu saya banyak menciptakan. Allah itu sangat saya banyak menciptakannya. Dan mungkin kalau Allah sebagai sangat menciptanya, kemudian Allah ingin menunjukkan, ingin mengusahakan ciptaannya melalui perintah-perintahnya. Jadi kalau Allah memberitakan sesuatu, Allah melarang sesuatu, itu bagus sekali sama kita. Tapi yang kadang-kadang karena kita kurang mengerti, karena orang itu kurang menyadari, sehingga seakan-akan cerita itu larangan itu untuk membalas kita.
Dan seakan-akan itu untuk masalah kita jangan mengerti. Dan sedih saya mendapat sebuah anak kecil itu anak kecil karena dia tidak mengerti bahwa orang tua yang sangat sayang sama anak itu ketika dilarang, ketika diperintah itu kadang-kadang nggak mau gitu. Udah, atau dilarang. Yang namanya anak itu kadang-kadang senang makan, senang makan coklat, senang makan nasi dan lain-lain. Ya boleh sekali-kali. Tapi kalau anak belum makan, kira-kira dikasih permen, kira-kira baru seperti itu. Tidak terus. Tapi anak mereka minta sama orang tuanya agar dikasih permen yang paling hati. Kira-kira sama orang dikasih. Kenapa dikasih? Karena orang tua tahu ini akan berdampak buruk terhadap kesehatan nanti. Tapi kira-kira gimana sebenarnya? Malah boleh. Malah boleh. Bisa jadi orang ini karena dikasih kita sadar. Apa anak tidak terus seharian dia itu bermain gadget sama orang dilarang. Ini bukan salah satu terbesar yang ada. Itu bakal ada. Kadang-kadang dilarang memerintah terhadap nasihat dan pembinaan orang tua. Dan semua yang diminta orang tua tapi kebaikan diri. Nah, jadi tapi kalau anak itu adalah menyadari bahwa betapa sayangnya orang tua terhadap anak, apa yang dilakukan orang tua, apa yang diminta dan nasihat orang tua bisa itu. Karena merasa bahwa itu salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap kita. Kira-kira kita bisa mengerti semua perintah dan menceritakan seperti itu. Bahwa semua perintah dan larangan itu sebagai wujud kasih sayang Allah terhadap kita. Dia jadikan masyarakat itu dengan kegembiraan dengan penuh kesenangan. Bapak sekalian yang dalam itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah ini sayang kepada kita, Allah ingin meningkatkan kapasitas kita. Allah ingin dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ketakwaan kita terus naik. Sangat hendaknya tidak ada yang dihalangi dengan Allah sampai betul-betul sehingga kita betul-betul takwa sehingga puncaknya wala tunna illa wa antum muslimun dan jangan mati kecuali kamu sedang seperti Allah SWT. Tapi harapannya ketika meninggal kita sedang beribadah, kita meninggal kita sedang berjihad kepada Allah SWT. Kita meninggal kita dalam kondisi seperti itu kepada Allah SWT. Nah, syaratnya kalau kita ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah, meninggal dalam kondisi malah tunna illa wa muslim, itu kuncinya ittaqullah. Kuncinya itu adalah maka setiap tahun Allah membuat sebuah nikmat. Apa dia itu? Pendidikan dan pendidikan khusus di bulan Ramadan dan pesertanya khusus siapa ini? Orang beriman. Maka tidak semua orang sekalipun KTP Islam, tidak semua orang diundang untuk mengikuti diklat ini, untuk mengikuti diklat pelatihan di bulan Ramadan. Tidak semua orang yang diundang siapa saja, hanya ya ayyuhal ladzina
Hanya mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti pelatihan ini. Ya. Nah, apa bentuk pelatihannya? Bentuk pelatihannya adalah yang namanya asma. Sudah bentuk pelatihannya, iklatnya, pendidikan dan latihannya adalah Asia. Apa Asia itu? Asia itu menurut bahasa artinya al-imsak, artinya menahan diri. Nah, maka pada bulan pelatihan ini kita dilatih untuk mampu menahan diri kita. Yang bisa jadi sebelum Ramadan mulut kita ini kadang-kadang lepas saja, tidak terkontrol dan terkendali. Maka pada bulan Ramadan ini, yuk kita menahan mulut dan menjaga agar mulut kita tidak ngomong kecuali yang baik-baik saja. Kita ngomong yang baik-baik saja. Pikiran kita juga kita harus periksa bagaimana pikiran kita. Bisa jadi sebelum Ramadan pikiran kita suka berpikir yang tidak, suka berpikir yang negatif. Maka pada bulan Ramadan itu kita akan untuk tidak berpikir yang tidak, tapi kita selalu berpikir yang positif. Kita harus terus berpikir positif. Jangan sampai suku kepada orang, jangan sampai kemudian curiga kepada orang. Kalau memang ada sesuatu yang kita banyak kemudian untuk menghindari suku tersebut. Kemudian hati kita bisa jadi hati kita sebelum Ramadan, bisa hati kita dengan dipenuhi dengan apa? Dengan kesombongan, dengan ketakaburan, dengan ketujuban, dengan ria, dengan sum'ah, dan juga penyakit-penyakit lain. Maka pada bulan Ramadan ini kita bisa, kita suka menahan diri untuk tidak berprasangka buruk, tidak sombong, tidak takabur dan lain-lain. Begitu Ramadan kita, maka kita juga harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan kecuali yang baik-baik saja. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti pelatihan ini sukses, bahwa selama 30 hari atau 1 bulan kita selalu bisa mengendalikan semua yang ada di anggota tubuh kita, yakinnya maka kita akan menjadi makhluk yang baru. Kita akan berubah pikiran kita menjadi positif, selalu melihat yang baik-baik, kita bersihkan. Sehingga akan menjadi happy, akan menjadi kebiasaan, dan akan menjadi karakter kita yang baik. Maka itu kan tujuannya. Maka tujuannya puasa itu la'allakum tattaqun. Sekali sebelum kita bertakwa, kita masih terkait dengan masalah puasa. Maka puasa itu Bapak Ibu sekalian, nanti sedang ingat sedang mengulang. Maka substansi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Bukan. Puasa itu kata Rasulullah harus bisa menjadi junatun, menjadi tulisan. Makanya Rasulullah bersabda, Asya as-sawmu junatun. Puasa itu ibarat perisai, ibarat apa namanya pahala. Bahkan Rasulullah contohkan kalau ada orang miskin kita, ada orang mengajar kita datang, katakan makan salat. Saya sedang berpuasa. Kalau ada orang yang ancam kita, mau apa namanya, mau ngancam nyawanya atau ngancam apa, katakan saya sedang berpuasa, maka saya bisa untuk menghadapi tantangan kamu. Saya bisa untuk membalas apa yang kamu lakukan, tapi karena saya berpuasa, saya nah berarti puasa menjadi junatun.
Nah, menjadi perisai untuk dikatakan sebuah pahala dari tangan-tangan. Nah, yang kedua, kalau puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, Allah tidak butuh dari itu semua. Karena berarti itu substansi puasa itu. Makanya kata Rasulullah SAW, man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada amalu wa syarabu. Kata Rasulullah, mana yang barang siapa yang tidak mau mendapatkan dan mau meninggalkan qawla zur, kata-kata zur, itu ya kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang berimplikasi kepada dosa. Bikin orang bohong, menggunjing, menghibah, memfitnah, memprovokasi dan lain-lain. Jadi kalau seorang benar-benar kita tidak bisa mengendalikan tidak mengendalikan kata-kata yang menunjukkan yang berdampak pada dosa, wa'alu dan amal kita juga tidak untuk mengendalikan dari amal itu. Amal itu amal yang berdampak pada dosa. Apa yang berkata? Ya. Semua tindakan, semua amal yang tidak sejalan dengan pasti akan berdampak pada dosa. Kalau puasa itu tidak mampu mengendalikan ucapan dan perilaku kita untuk tidak bisa mengendalikan dari perbuatan dan kata-kata tersebut, apa Rasulullah? Balai sana dinaikkan Allah Tuhannya sadar min ayat amal hanya sadar mengendalikan itu tidak makanan. Kenapa? Nanti itu bukan dalam puasa. Jadi substansi puasa itu adalah substansi puasa itu adalah kemampuan diri kita untuk mengendalikan diri kita sendiri untuk tidak berucap yang tidak baik dan berbuat yang tidak baik. Nah, kalau kemudian puasa itu seperti itu, maka golnya itu takwa itu kalau kemudian yang video dari makna bahasa takwa itu artinya asyianatu wal ikhtiras, artinya menjaga dan memelihara. Jadi ketika kita bisa berpuasa seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang terjaga. Apa yang kita jaga? Yang pertama, kesehatan kita akan terjaga. Kesehatan kita akan terjaga. Jadi bisa jadi menyebabkan sekalian yang membuat kita sakit itu kan karena diri kita sendiri. Karena ketika Allah menciptakan kita, itu Allah ciptakan dengan sempurna. Allah ciptakan dengan semuanya normal. Tekanan darah yang normal, gula darah yang normal, kolesterol yang normal, asam urat yang normal. Yang membuat semuanya itu menjadi tidak normal itu siapa? Kita sendiri. Nah, maka pada bulan Ramadan ini Allah ingin mengembalikan. Maka kalau memang hanya nasol kita maka kita jaga, kita menahan untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berdampak pada kesehatan. Itu sangat kemampuan harus menjadi juga. Kira-kira kalau menjalankan ini, berarti kira-kira kalau makan banyak atau sedikit? Kalau bukan puasa, seharusnya jangan kayak sebelum bulan puasa. Sudah tahu gula darah tinggi, makan 2 piring. Sudah tahu punya darah tinggi, namanya silakan dulu. Udah kan? Terus kalau begitu kita puasa itu namanya
puasa itu. Coba kemudian ketika kita puasa, tapi bagaimana cara Rasulullah berpuasa, termasuk perjalanan ketika Rasulullah berbuka puasa. Ketika Rasulullah berbuka puasa itu banyak sekali yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Apa ya? Kalau beliau ada dhamma, beliau makan hormat. Dan itu bagi yang kecil merasakan seperti itu. Karena yang saya dengar juga itu sangat bagus jika untuk menormalkan metabolisme terhadap pencernaan di pikiran kita. Selama satu hari itu perlu kita kosong. Maka untuk pengkondisiannya agar kemudian detoxnya itu sempurna, maka salah satu itu adalah yang diawali dengan makan terus itu makan dan minum kemudian ya aktivitas pada artinya termasuk masalah konsumsi makanan kita harus solo bisa menahan diri kira-kira makanan yang membawa kesehatan, mana makanan-makanan tidak membawa kesehatan. Dan itu sudah dilatih dalam aktivitas puasa. Apa aktivitas puasa itu? Kita latihan untuk menahan diri kita untuk tidak makan yang halal misalnya. Jadi yang halal saja bisa kita tahan, seharusnya apa yang tidak halal untuk bisa kita tahan. Apa yang tidak halal? Semua yang akan berdampak kepada tidak kebaikan terhadap kita itu kategorinya adalah tidak baik. Sementara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma razaqakumullahu ta'ala. Nah, jadi selama bulan Ramadan ini kalau kemudian kita ingin sehat, maka kita harus menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan kecuali makanan itu mempunyai dua kriteria. Yang pertama kriteria halal, yang kedua kriteria baik. Itu harus. Kenapa? Karena makanan halal itu akan berdampak kepada psikis kita. Makanan yang halal itu akan berdampak kepada psikis kita. Dan makanan yang baik itu akan berdampak kepada fisik kita. Dan Allah tahu karena Allah yang menciptakannya bagaimana cara menjaga diri kita ini agar sesuai dengan harapan dari kita semua. Maka Allah atur cara mengkonsumsi makanan itu. Ya makanan harus ya halal dan baik. Nah, latihan itu ada di dalam Ramadan. Makanya kalau kita puasa benar, termasuk salah satunya puasa dalam konsumsi makanan yang tidak halal baik, jadi setelah puasa itu akan membawa kepada kesehatan. Makanya Rasul bersabda, "Sumu tasih berpuasa kamu kesehatan." Tapi yang tadi puasanya bukan hanya sekedar memindahkan waktu makan. Kita kan kadang-kadang puasa hanya apa? Tapi memindahkan waktu makan. Yang biasa sarapan yang 7 dikali ke belakang jam berapa? Jadi jam setengah 4. Betul? Tapi tadi begitu siangnya ke depan atau belakang jam 6 itu mereka dihukum dan betul? Semuanya itu diungkap, semuanya dimakan. Dan kemudian yang tadinya makan sore, hari itu makan malam. Terus kalau begitu, puasa apa yang seperti ini? Bukan itu puasa itu, bukan hanya sekedar memindahkan jam makan. Kalau hanya sekedar memindahkan jam makan, tidak ada dampaknya. Puasa kita adalah ketakwaan. Ya.
Makanya dengan puasa itu harapannya kamu akan terjaga. Apa yang terjaga? Yang terjaga kesehatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan puasa itu kemudian kita menjadi orang yang takut, orang yang terus menjaga apa yang kita jaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada bulan Ramadan ini Bapak sekalian itu dilatih oleh Allah sendiri sebagai mentornya, dilatih untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah. Puasa itu substansinya adalah agar keimanan kita meningkat. Makanya antara iman dan puasa itu biasa dipisahkan. Orang tidak bisa puasa kecuali kalau beriman, dan puasa itu dalam rangka meningkatkan keimanan. Puasa itu meningkatkan kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama itu. Kalau kita sedang berpuasa dan kemudian di kamar kita ada makanan yang berlezat dan menggoda, kita berani untuk mengkonsumsi atau untuk mencicipi. Ketika ibu sudah masak, kemudian dicicipi makanan, berani tidak kita? Tidak berani. Kita tidak berani. Tidak berani, kenapa berani? Bukan hanya sekedar tahu bakat, tapi karena kita yakin sekalipun tidak ada orang yang tahu kalau saya makan, tapi ada Allah yang memberikan. Betul ya? Ada Allah. Nah, kalau terus kita merasa perasaan kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui puasa kita di malam hari, kemudian kita disunahkan untuk dilakukan sholat tarawih, kita sertakan ada yang 20 rakaat, bahkan ada yang 40 rakaat, bahkan ada yang 100 rakaat. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita dekat keihsanan kita. Kalau puasa kita isi dengan berbagai macam ibadah, insya Allah puasa kita akan membawa pada hal itu akan terjaga hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah satu doa ketika Allah mengajarkan kita puasa. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa dan saya sisa sekitar 20 dalam masa yang maka fokus kita puasanya Bapak sekalian, fokusnya jangan targetnya yang penting tidak batal puasa, targetnya yang penting sampai di waktu maghrib nggak usah ditunggu pasti datang sendiri, betul ya? Tapi targetnya pada gol, targetnya pada gol, jangan pada prosesnya penting, tapi itu dalam fokus ke situ. Jadi kalau kemudian kita melakukan refleksi, kita akan sebuah evaluasi, kita sudah puasa 12 hari. Pertanyaannya lagi, apakah puasa kita sudah membawa kepada kesehatan fisik kita? Yang kedua, apakah puasa kita sudah membawa kepada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah puasa kita sudah mampu mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan qaul zur dan amal zur? Kalau tidak, berarti puasa kita belum sesuai dengan harapan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, kalau kita baca Bapak sekalian surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187, kita bisa tarik kesimpulan bahwa tujuan Allah mewajibkan puasa itu adalah untuk menciptakan ketakwaan baik secara personal
ketakwaan keluarga dan ketakwaan sosial. Ketakwaan personal itu dengan melalui ibadah puasa apa yang dilakukan? Yuk kita baca ayat yang ke-184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tu'minul 'iddata wa tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Jadi salah satu indikator takwa personal itu ketika kita sudah menyelesaikan puasa 30 hari atau 1 bulan, apa yang kita lakukan? Menjadi orang yang selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqabbilullaha 'ala ma hadakum. Karena kita bisa berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berkata kita bisa berpuasa itu karena hidayah Allah. Tanpa hidayah dari Allah kita tidak bisa puasa. Dan tidak sedikit orang yang mau sebagai muslim nggak bisa puasa, nggak puasa. Betul ya? Dan kita bisa lihat sudah hari yang ke-13, hari yang ke-12 kita di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat tertentu, di mana-mana banyak yang ada orang makan di situ di sana. Dan yang makan kira-kira orang Muslim atau Muslim? Kenapa mereka nggak bisa puasa? Bisa jadi karena tidak ada kemauan, semua tidak Tuhan tidak ini ada puasa. Kita bisa kuat untuk sholat tarawih sampai 20 kali itu karena hidayah Allah. Jangan sombong dalam melakukan kata diri kita. Ketika kita menjelang hari bisa kita mulai, bisa tahajud dan lain-lain yang bisa berkata itu karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu karena ini adalah hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecilkan Allah. Oleh karena itu untuk menghidayah dan Allah. Jadi ketika kita sudah bisa menyempurnakan puasanya, maka yang kita datang melalui Allah, kita hanya takbir, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Karena kita selalu mendahului Allah daripada kepentingan kita. Kalau Allah sudah mengambil, segera kita sambut itu. Ketika sudah kita selamatkan, segera kita datang kemana? Masjid untuk memenuhi panggilan. Itu maknanya terlalu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala maka Allah. Ketika Allah memberikan segera kita lakukan. Ketika Allah melarang segera kita lakukan. Wa ma ataakum rasul fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fantaqu. Apa yang datang kepada kalian segera laksanakan. Dan apa yang dilakukan Allah segera jadi. Nah, kita orang yang yakin semua perintah dan larangan itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan. Makanya kalau seperti itu, maka orang yang beriman seperti itu dia akan selalu merespon dengan cepat akan meminta. Maka surah Al-Baqarah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, wahai orang beriman, istajibu responlah dengan cepat, jawablah dengan jawaban yang menyenangkan. Apa itu? Ketika Allah dan Rasulnya mengundang kalian, istajibu lillahi wa rasul idza da'akum. Allah sedang memanggil kita, Rasul sedang kita segera istajibu. Segera sekolah. Nah, lima itu ada semua panggilan Allah. Lima itu untuk kehidupan kita, kehidupan fisik kita, kehidupan akal kita, kehidupan rohnya kita, kehidupan semua yang ada di dalam kita.
Oleh karena itu, agar kita selalu responsif terhadap panggilan Allah, maka kita latih melalui ibadah Ramadan. Maka coba kita menjadi kedengar seperti apa? Luar biasa. Kalau seorang yang biasanya saya mengatakan berbahas, Ramadan adalah luar biasa. Luar biasa. Panggilan kita setiap hari adalah malaikat yang memanggil. Dan panggilan dia khair absyir, wahai para penduduk baik dan bergembira, sambutan dengan gembira. Wahai syar, wahai para penggemar keburukan, absyir balaskan. Mereka kemudian setiap hari mengambil kita, mengundang kita, buat kita, maka dapatnya kepentingan itu semangat yang luar biasa untuk melakukan segala kebaikan. Tidak semangat juga yang luar biasa, dan tarawih juga sekalipun sampai di waktu tetap semangat, kemudian bangun di malam hari tetap semangat. Nah kita latihan kita agar nanti setelah selesai Ramadan kita selalu mengagung Allah SWT. Dan yang kedua kita takut sholat selain selalu mentakbirkan Allah, mengagung Allah, wa la'allakum tashkurun, dari orang yang selalu bersyukur. Apa kita lakukan? Masyaallah, gimana kira-kira? Gimana luar biasa? Dan kalau kita syukur. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Ramadan itu kalau negara akan menjadi tetap secara nasional, maka yang ketiga adalah orang itu selalu dekat dengan Allah. Maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Baqarah 185-nya, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba bertanya tentang aku, kata-kata ini orang saya masih sudah berikut selama Ramadan yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ibadah puasanya selalu awas Allah, kemudian ditambah dengan semuanya dalam rangka mendekatkan diri, kemudian tidak semakin dekat dengan Allah. Gimana ya? Nah, karena sama-sama ini kalau kita personal itu setelah beliau melalui Ramadan, dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat, apa sih yang kita kalau berikan kepada kita? Kalau sudah tidak dekat, kita apa sih yang kita berikan kepada kita? Maka karena berikutnya, bahwa biasa karena uji budak dari ibadah. Dan saya akan terpenuhi apa yang menjadi doa hamba. Kira-kira kalau sudah dekat, kira-kira kalau orang itu tidak dikasih, ini bapak ini, anak sudah berpengalaman jauh berpengalaman dengan Allah. Kalau bapak dekat dengan kekuasaan, dekat dengan keamanan, kalau dengan di proposal kira-kira kemungkinan bisa diterimanya di asasinya bisa. Benar. Nah, makanya itu sudah dekat. Tapi kalau dengan jauh, peluang diabaikannya juga besar. Benar. Makanya ketika puasa itu termasuk salah satu doa yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa itu benar. Karena puasa itu karena puasa itu ada yang mengenal apa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak yang akan dijawab ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena juga doa dan doa yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah doanya orang yang berarti yang namanya indikator terhadap personal yang pertama tadi. Yang pertama adalah mengangkatkan orang puasanya menjadi orang yang selalu bertanggung jawab.
Yang kedua adalah mengantarkan orang menjadi orang yang bersyukur. Dan yang ketiganya indikatornya adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua ketakwaan keluarga. Maka ayat yang 186 kemudian dilakukan mulai di atas yang berprofit dan zakat. Jadi dengan puasa ini harus mendekatkan keluarga menjadi harmonis. Karena sebiar Allah ini Allah ini kita selalu buka bersama, sahur bersama, ibadah bersama, kita dan kemudian doa bersama. Pertama di malam hari bapaknya yang menjadi imam, istrinya yang menjadi makmum, kemudian bapaknya yang berdoa, istrinya yang mengaminkan. Masa sebenarnya bersama Ramadan selama 30 hari selama 1 bulan tidak mampu menjadikan keluarga kita harmonis. Maka selalu bentuk keharmonisannya itu kemudian dia diwujudkan dengan rohaniyatul lailatas yang bermakna binaan saja. Diharapkan oleh kalian untuk melakukan ini di malam. Kira-kira kalau kemudian kita tidak mungkin tidak bisa melakukan ini dengan pasangan. Tidak mungkin. Ini kita lakukan tidak ada dua hukum dari bahasa dilakukan maka hukum bahasa. Selama ini terus dari perubahan misalnya harus saling mengisi, harus menjadi pakaian. Harus saling menutupi terhadap kekurangannya karena masing-masing kita punya kelebihan punya kekurangan. Itu dan ini kita udah yang terakhir adalah ketakwaan sosial. Ketakwaan sosial diwujudkan dalam bentuk atau wala takulu ini akan secara berbeda wala takulu amwalakum bainakum bil batil dan janganlah kamu makan harta kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Nah kemudian dalam proses puasa itu kita lakukan untuk menahan yang akhlak. Jadi kalau kemudian yang hal saja kita bisa menghindari, bisa menjaga sahurnya. Yang haram itu lebih bisa kita hindari. Jangan sampai kemudian kita sudah dilatih mampu untuk menahan diri tidak makan haram, dan kemudian kita menghadap yang gitu ya. Nah makanya salah satu indikator ketakwaan sosial itu wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh makan harta orang lain dengan cara dengan cara nipu, dengan cara curi, dengan cara korupsi, dengan cara lagi dengan cara tidak halal ini. Nah itu indikator keberhasilan seseorang terhadap puasa ini adalah bentuk ketakwaan, baik ketakwaan personal, ketakwaan keluarga, dan ketakwaan sosial. Dan mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita, puasa yang akan mengantarkan pada kita pada ketakwaan, baik ketakwaan personal, keluarga, dan sosial. Kalau itu sudah diterima, insya Allah tidak jadi orang yang tetap dan ketika sudah kita dengan predikat takwa luar biasa. Allah bersiapkan semua yang dilakukan. Apa yang pertama? Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah sudah mencintai orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa Allah jadikan dalam Allah. Kalau tidak
program, punya masalah kehidupan, kalau mereka jalan terus. Wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib, dan Allah mengasih rezeki tanpa kita kalkulasikan sebelumnya, tanpa kita hitung. Kita betul Allah kasih rezeki. Dilakukan kita betul. Yang ketiga, bahkan yang terkena ayat Indonesia. Barang siapa takwa Allah, maka Allah jadikan semua urusan menjadi mudah. Tidak jadi. Semua akan menjadi mudah. Dan yang ketiga, bahkan yang terkena apa saya. Karena saya bertakwa kepada Allah, maka semua kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, bisa saya katakan bahwa Allah kalau kita berkata Allah kasih Allah kasih dia kunci karena takwa ini adalah berdampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita, maka Allah nanti salah satunya melalui ibadah juga itu bahasa Allah buat kepentingan sama, bukan kepentingan sama juga, untuk kepentingan yang dicari kita ada Allah Subhanahu. Maka sekali lagi sikapi kewajiban Allah ini sebagai bentuk kasih sayang Allah pada kita, sebagai bentuk rahmat dan rahmatnya pada kita. Jangan disikapi itu sebagai bentuk beban, sebagai bentuk untuk menyukai kita. Biar ada kita pemahaman sama dengan penuh sikap kita dengan berlebihan dan pembedaan. Kalau itu sifatnya sebagai wujud rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Kita berdoa dan dari budaya dari orang orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan tadi pencerahan hikmah subuh bersama dalam hal untuk menjaga kepada Allah, mudah-mudahan sisa puasa dan segala hal yang pada ini diberi sempurna mengatasi dari puasa yang kita lakukan. Demikian yang dapat kita sampaikan dan sahabat